Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita akan membuat blus, ya, akan merajut blus yang sangat simple, ya, dengan kombinasi granny square. Ya, ini menggunakan motif yang sangat sederhana sekali, dan saya menambahkan hiasan tali serta rumbai di bagian depan untuk mempercantiknya. Lalu untuk granny square-nya di sini saya menggunakan granny square basic atau yang paling sederhana. Jadi saya yakin teman-teman pasti bisa, ya. Seperti ini. Nah, ini ukuran yang saya buat ukuran L, ya. Nanti teman-teman sangat bisa sekali menyesuaikan. Cuman ini modelnya memang oversize. Jadi bisa dipakai untuk orang ukuran S, M, atau L. Kalau mau lebih besar nanti juga bisa disesuaikan. Nah, ini granny square yang akan kita kombinasikan. Polanya seperti ini teman-teman. Kita membutuhkan 10, ya, 10 granny square. Bagian depan 5, kemudian bagian belakang 5. Untuk granny square-nya itu nanti apabila teman-teman mau ukuran lebih besar daripada yang saya buat, itu bisa ditambah jumlah row-nya. Kemudian apabila mau lebih kecil bisa dikurangi row-nya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk bahannya saya menggunakan benang milk cotton 4 ply. Untuk link pembelian nanti seperti biasa saya sertakan di deskripsi ya. Jadi ini bahannya lembut dan cocok sekali untuk wearable, tidak berat, ya, dan tidak terlalu tebal karena saya menggunakan yang small ply atau ini cocok sekali untuk iklim di Indonesia ya. Jadi tidak terlalu berat dan tebal. Nah, ini dari aneka benang. Kemudian saya menggunakan hakpen tulip ukuran 5 atau 3 mm. Baik teman-teman, sebelum kita mulai untuk tutorial granny square-nya, kita ukur terlebih dulu untuk ukuran granny square-nya. Ini ukurannya 8 cm. Tapi nanti kita akan menambahkan satu row lagi yang terakhir, sekalian kita menyambungkan untuk granny square-nya. Jadi nanti ukurannya 10 cm. Apabila teman-teman mau ukuran lebih besar, bisa ditambah jumlah granny square-nya atau jumlah row-nya ya. Ini 10 kali 5 berarti 50 kali 2 ada 100 cm untuk lingkar dada yang saya buat. Gitu cara menghitungnya ya teman-teman. Baik, langkah pertama kita buat tali simpul terlebih dulu seperti ini. Kemudian buat 4 rantai. Lalu slip stitch di lubang pertama. Kemudian buat 4 rantai. 4 rantai sebagai DC pertama dan 1 rantai. Kemudian buat double crochet di lubang kecil yang tadi kita buat 4 rantai ya, seperti ini. Kemudian buat 1 rantai, lalu double crochet lagi. Kemudian 1 rantai, lalu buat double crochet lagi, buat hingga jumlah double crochetnya berjumlah 8. Jadi polanya double crochet 1 rantai, double crochet 1 rantai sampai berjumlah 8. Kita lanjutkan.
Setelah berjumlah 8, kemudian satu rantai, kemudian slip stitch di lubang rantai ketiga yang tadi kita buat ya. Kemudian kita ganti benang, kita ganti warna lain, kita potong benangnya. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita ganti dengan warna benang yang lain. Kita selipkan di antara DC ya. Kita talikan dulu. Kemudian buat 3 rantai sebagai DC pertama. Lalu masih di lubang yang sama buat double crochet. Kemudian 2 rantai. Masih di lubang yang sama buat 2 double crochet. Jadi nanti untuk bagian ini nanti menjadi sudut ya. Untuk pola sudut 2 DC, 2 rantai 2 DC. Kemudian 1 rantai. Di lubang selanjutnya buat 2 double crochet. Jadi di lubang sela-sela antara DC seperti ini. Kemudian 1 rantai. Kemudian di lubang selanjutnya untuk sudut lagi polanya 2 DC, kemudian 2 rantai, lalu di lubang yang sama 2 DC lagi. Kemudian selingi 1 rantai, di lubang berikutnya 2 double crochet, selingi 1 rantai, di lubang berikutnya 2 double crochet, 2 rantai, 2 double crochet. Seperti ini. Selingi 1 rantai, 2 double crochet. Jadi polanya sama kecuali bagian sudut. Kita sudah sampai di DC awal. Kemudian slip stitch rantai 1, kita potong benangnya, kita ganti warna lain. Sangat mudah ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Ya, jadi untuk pola bagian sudutnya selalu sama ya. Kemudian setelah sudut selalu selingi 1 rantai. Kita mulai dari sini untuk pergantian benangnya. Untuk warna benangnya silahkan teman-teman sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Untuk warnanya bebas. Kita mulai dari sini. Ini untuk pola sudut ya. Kita mulai dari sudut. Buat 3 rantai. Kemudian double crochet. Pola sudutnya sama. Kemudian 2 rantai. Kemudian 2 double crochet masih di lubang yang sama. Jadi apabila teman-teman ingin menambahkan row, nanti juga caranya sama. Kemudian 1 rantai. Kemudian di sini di sela-sela 2 DC kita buat 2 DC lagi. Kemudian 1 rantai. Lalu 2 double crochet lagi di sini di sela-selanya. Sampai kita ke bagian sudut. 1 rantai polanya sama, 2 double crochet. Kemudian 2 rantai. Lalu 2 double crochet lagi. Seperti ini. Kemudian dengan pola yang sama lakukan memutar. Kita sudah mendapat 1 putaran.
slip stitch, kemudian rantai 1, kita ganti warna lain. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita mulai lagi, mulai dari sudut sini dengan warna yang berbeda. Saya memakai warna orange. Kita ikat terlebih dulu. Kemudian polanya sama seperti bagian sudut seperti sebelumnya. Buat 3 rantai. Kemudian double crochet masih di lubang yang sama. Lalu 2 rantai. Kemudian di lubang yang sama masih 2 double crochet. Rantai 1, 2 double crochet, rantai 1, 2 double crochet, kemudian rantai 1, 2 double crochet lagi, rantai 1, kita sampai di bagian sudut, 2 double crochet, 2 rantai, 2 double crochet lagi. Ya. Lanjutkan sampai 1 putaran dengan pola yang sama. Saya sudah mendapat 1 putaran, kemudian slip stitch, rantai 1, kemudian potong benangnya. Nah, untuk row terakhir kita akan sekalian menyambungkan granny square-nya ya teman-teman. Jadi ini sudah mendapat 4 row. Nah, row yang kelima kita akan buat sekalian menyambung dengan granny square yang lain. Jadi nanti untuk granny square-nya polanya seperti ini. Kita mulai pada bagian bawah. Ada 1, 2, 3, 4, 5 granny square. Kemudian bagian depan juga ada 5. Seperti ini teman-teman nanti. Nah, langkah pertama kita buat dulu row yang kelima. Kita akan membuat row yang kelima dengan warna dasar. Warna dasar ini warna yang akan kita pakai nanti untuk di bagian badan blusnya ya. Jadi nanti dan seterusnya untuk row kelima kita pakai warna dasar. Nanti menyusunnya seperti ini, jadi silahkan teman-teman susun dulu nanti mana yang mau disambung terlebih dulu. Kita akan buat row yang kelima. Saya menggunakan warna dasar abu-abu muda atau grey ya. Kita buat dengan pola yang sama seperti tadi. Ini row yang kelima. Untuk granny square pertama kita buat memutar terlebih dulu 3 rantai, kemudian 1 double crochet, 2 rantai, kemudian masih di lubang yang sama 2 double crochet, 1 rantai, 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 kemudian di sudut dengan pola yang sama
Kita buat memutar. Saya sudah mendapat satu putaran. Kemudian slip stitch di lubang rantai ketiga atau di DC pertama, kemudian rantai 1 kita potong benangnya. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian untuk granny square sambungannya yang kedua, kita akan merajut row yang kelima sekalian menyambung. Kita mulai lagi dari sini. Kita talikan dulu. Kita buat 3 rantai. Kemudian double crochet. 2 rantai. Kemudian 2 double crochet. Kita buat dulu sampai di bagian sudut ya teman-teman. Nah, bagian sudut kita akan menyambung. Yang bagian sudut tadi kan 2 rantai ya, yang bagian setelah 2 DC kita bikin 1 rantai dulu, kemudian kita sambung di bagian sudut di sini. Caranya perhatikan seperti ini. Kemudian langsung kita buat 2 DC di lubang sudut. Nah, kemudian kita tidak buat 1 rantai, tapi langsung kita sambung buat single crochet seperti ini. Lalu buat 2 double crochet. Lalu langsung disambung buat single crochet atau ya single crochet di sini. Kemudian buat 2 DC, lalu single crochet di sela-sela 2 rantai. Jadi untuk menyambungnya kita tidak buat 1 rantai ya, kita tidak selingi 1 rantai, tapi buat single crochet di granny square satunya. Kita lakukan seperti ini. Buat single crochet, kemudian 2 double crochet lagi, kemudian single crochet, kemudian di bagian sudut 2 single crochet, kemudian 1 rantai, 1 rantai, lalu single crochet di bagian sudut, kemudian 2 double crochet masih di lubang yang sama, kemudian 1 rantai, lanjutkan pola. Karena yang bagian di sini tidak sambungan, maka selingi dengan 1 rantai. Polanya sama. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman untuk sambungannya. Nah, kita lanjutkan sampai 5 granny square tersambung ya, dengan cara yang sama. Untuk bagian ini saya akan skip, silahkan teman-teman lanjutkan menyambung 5 granny square dengan cara yang sama. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai menyambungkan 5 granny square. Hasilnya seperti ini.
Dan sekarang kita akan membentuk untuk badan blusnya ya. Saya akan mulai untuk bagian depan, jadi di polanya seperti ini ya. Nanti kita akan membuat 21 row double crochet. Kemudian nanti kita akan membentuk kerah berbentuk V. Dimulai dari bawah ya. Kita akan mulai. Kita mulai dari bagian sudut. Kita talikan dulu seperti ini. Kemudian buat 3 rantai, lalu masih di lubang yang sama kita buat double crochet, kemudian kita buat double crochet, 1 lubang 1 double crochet seperti ini. Kemudian untuk bagian yang satu rantai kita isi 1 double crochet, kemudian yang 2 DC kita isi 2 double crochet, seperti ini. Kita lanjutkan sampai pada sambungan. Saya akan menunjukkan untuk double crochet di sambungan granny square-nya. Kalau untuk di granny square-nya sesuai dengan jumlah loop ya, jumlah double crochet-nya. Nah, kita sudah sampai di sini. Nah, untuk di bagian sudut di sini kita isi 2 double crochet. Di sini, kemudian di sambungan kita isi 1 double crochet, lalu di bagian sudut lagi kita isi 2 double crochet. Nah, kemudian ke bagian granny square-nya sesuaikan dengan loopnya atau lubangnya. Nah, seperti ini kita lanjutkan membuat double crochet sampai sepanjang 5 granny square sampai di sini. Nah, teman-teman, saya sudah sampai di sini. Yang terakhir kita isi 2 double crochet ya untuk bagian sudutnya. Kemudian buat 2 rantai untuk mengawali DC pertama. Nah, untuk DC kali ini agak berbeda, jadi saya hanya mengambil loop bagian depan. Ini ada 2 ya, ada 2 helai. Nah, saya ambil di bagian depannya saja. Seperti ini. Ini bertujuan supaya DC-nya lebih rapi. Kita akan menggunakan DC bolak-balik ya polanya. Nah, supaya hasil DC-nya itu lebih rapi dan rata, maka ambil bagian loop bagian depannya saja. Jadi tidak ke 2 helai kita ambil, tapi hanya bagian depan. Seperti ini saja. Kemudian kita lanjutkan sampai di ujung. Jadi hasilnya seperti ini ya, tampak rapi. Kita lanjutkan sampai di sini. Nah, untuk di yang terakhir kita ambil 2 helai. Ini bertujuan supaya lebih rajutannya rapi dan kuat. Untuk yang terakhir dan awal kita ambil 2 helai. Kemudian 2 rantai kita putar, kita balik, kemudian kita buat double crochet. Untuk mengawali ambil 2 helai juga ya. Jadi untuk awal dan akhir ambil 2 helai.
Kemudian untuk DC selanjutnya ambil satu helai saja bagian depan. Sama seperti tadi ya. Seperti ini. Kita buat sampai di ujung. Jadi untuk pola pada bagian badan hanya DC bolak-balik, tetapi ambil loopnya di helai bagian depan. Nanti kita akan buat 20 atau 21 row. Jadi untuk jumlah row-nya itu tergantung teman-teman mau panjang blusnya berapa. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan ya. Saya akan buat sekitar 21 row. Nah teman-teman, ini saya sudah mendapat sekitar 21 row. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membentuk kerah atau lubang leher ya, bagian sini V ya, berbentuk V untuk leher bagian depan. Maka kita perlu untuk menandai tengah-tengahnya dari lebar badan. Ini saya sudah tandai bagian tengah-tengah, jadi silakan teman-teman hitung untuk jumlah loopnya. Kita putar, ini benangnya belum dipotong ya. Caranya sama, kita buat 2 rantai dulu untuk mengawali DC pertama. Kemudian buat double crochet tapi ambil helai bagian depan. Ini untuk DC-nya sama ya caranya. Kita buat sampai di bagian tanda di tengah-tengah ya. Kita buat sampai di sini. Nah, saya sudah sampai di bagian tanda. Untuk di sini saya akan melakukan pengurangan. Jadi 2 loop kita jadikan 1 atau 2 DC kita jadikan 1. Ini tersisa 2 loop. Double crochet tahan. Kemudian double crochet lagi. Kemudian kita keluarkan semuanya. Seperti ini. Lalu buat 2 rantai. Kita putar. Kita lakukan pengurangan lagi. Jadi setiap sampai di tengah kita lakukan pengurangan atau decrease di sini. Ini 2 loop. Kita jadikan 1. Tahan. Kemudian ambil lagi. Tahan. Seperti ini, lalu keluarkan semuanya. Kemudian lanjutkan double crochet di setiap lubang. Jadi kita hanya melakukan pengurangan atau decrease hanya pada bagian lubang leher ya teman-teman. Kita lanjutkan sampai di sini. Untuk di bagian tepinya tidak lakukan pengurangan, jadi langsung saja kita buat 2 rantai, kemudian double crochet, kemudian lanjutkan dengan double crochet sampai pada bagian tengah. Untuk nanti kita lakukan pengurangan lagi di sini. Kita sudah sampai di 2 loop terakhir. Kita lakukan pengurangan lagi di sini. Tahan.
Kemudian buat double crochet lagi seperti ini, keluarkan semuanya. Jadi caranya untuk membentuk leher V seperti ini teman-teman, lakukan pengurangan setiap sampai di tengah-tengah. Kita lanjutkan. Seperti ini. Keluarkan semuanya. Kemudian lanjutkan double crochet di setiap lubang. Jadi silakan teman-teman lanjutkan dengan cara yang sama. Kita buat sampai 16 row. Jadi lakukan pengurangan di bagian leher sampai 16 row. Kita sudah mendapat memasuki 4 row ya. Nah teman-teman, ini saya sudah mendapat 16 row. Dengan cara yang sama, silahkan buat pada bagian kanan ya. Nah, kalau tadi kita mulai dari tepi dari pinggir ya, maka untuk memulainya ini kita mulai dari tengah supaya motifnya itu sama ya. Seperti ini. Ini caranya sama teman-teman. Lakukan pengurangan hanya pada bagian lubang leher, pada bagian kerah ya. Kita mulai dari tengah. Ini kita langsung lakukan pengurangan. Buat 2 rantai. Kemudian double crochet di lubang yang sama, tetapi tahan. Kemudian di lubang selanjutnya buat double crochet. Seperti ini. Kemudian keluarkan semuanya. Lanjutkan dengan membuat double crochet di setiap lubang sampai pada bagian tepi ya. Sampai di sini. Ya, setelah sampai tepi kita kembali lagi sampai pada bagian tengah. Kemudian nanti di bagian tengah kita lakukan pengurangan lagi. Jadi caranya sama seperti itu. Sampai 16 row. Kita buat 16 row sama seperti bagian sisi satunya. Sampai di tengah kita buat kita sisakan 2 loop. Kita lakukan pengurangan lagi seperti ini. Keluarkan semuanya. Oke teman-teman, saya akan skip, silahkan teman-teman lanjutkan. Caranya sama persis seperti pada bagian sisi satunya ya, hingga 16 row. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai untuk bagian leher depan. Hasilnya seperti ini. Kita akan ukur untuk lebar bagian depannya. Ini sekitar 20 cm, 19 sampai 20 cm. Sekarang kita akan membuat untuk bagian belakang. Jadi untuk bagian belakang, caranya sama persis pada bagian depan. Bedanya adalah di bagian kerah. Nanti teman-teman silahkan membuat DC bolak-balik. Ya. Kemudian buat
DC bolak-baliknya sejumlah 21 ditambah 14 ya, karena 2 row terakhir kita akan buat untuk lubang lehernya. 21 ditambah 14 ada 35. Ini ada 35 row. Kemudian setelah itu kita akan membuat lubang leher pada bagian belakang. Samakan dengan jumlah loop bagian depan. Jadi silakan teman-teman hitung jumlah loop pada bagian depan. Ini ada 18 kali 2 36, 37 loop atau 37 DC. Punya saya ada 37 DC. Jadi silakan teman-teman sesuaikan ya, karena nanti mungkin teman-teman membuat ukuran yang berbeda. Kalau punya saya ini ada 37 DC. Dihitung dulu, lalu kita buat untuk bagian belakang 37 DC juga. Jadi nanti samakan supaya pada saat menyambung itu pas. Jadi nanti kita akan sambungkan. Jadi kita buat 37 DC pada bagian belakang 2 row ya. Buat 2 row saja. Sudah di loop terakhir 36, kemudian 37, kemudian buat 2 rantai, putar, lalu buat lagi 1 row DC nya ya. Nah teman-teman, saya sudah selesai untuk 2 row pada bagian belakang. Lakukan hal yang sama untuk sisi sebelah satunya ya. Hasilnya seperti ini. Buat sebelah kiri sama, samakan dengan jumlah loopnya yaitu 37 loop. Buat 2 row DC bolak-balik. Nah teman-teman, saya sudah selesai untuk bagian belakang. Sekarang kita akan menyambungkan kedua sisi depan dan belakang seperti ini. Untuk sambungannya saya akan memakai cara yang paling mudah, yaitu dengan single crochet pada bagian dalam. Jadi kita bekerja pada bagian dalam ya. Jadi dibalik saja rajutannya seperti ini. Jadi nanti sambungannya tidak terlihat ya. Ambil helainya hanya pada bagian luar. Jadi seperti ini teman-teman. Kita talikan dulu. Ambil helainya hanya pada bagian luarnya saja ya. Satu helai pada terluar seperti ini ya. Kemudian buat single crochet. Lanjut, ambil satu helai pada bagian luar seperti ini saja cara menyambungnya.
Sambung sampai pada bagian tengah. Kemudian lakukan di kedua sisi ya, kanan dan kiri. Nah teman-teman, jadi hasil sambungannya seperti ini, tampak dari luar ya. Kanan dan kiri sambungkan, jangan lupa. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan menyambung sisi kanan dan kiri, tetapi sebelumnya saya akan membuat double crochet di sini, di sepanjang sini, supaya lebih rapi ya. Jadi saya akan membuat double crochet memutar. Kita mulai dari sini. Kita mulai di sini pada bagian sudut. Kita buat 3 rantai, lalu double crochet. Kemudian 2 rantai, masih di lubang yang sama buat double crochet lagi. Karena nanti kita akan buat 1 putaran ya. Kemudian di lubang selanjutnya buat double crochet. Seperti ini. Buat double crochet di masing-masing loop 1 double crochet. Kemudian kita lanjut ke bagian badan. Untuk di bagian sudut ini kita isi 2 double crochet. Kemudian lanjutkan dengan membuat double crochet di sepanjang badan plus 1 DC isi dengan 2 double crochet. Nah teman-teman, hasilnya seperti ini untuk double crochetnya. Jadi di bagian ini 1 DC kita isi dengan 2 DC ya. Kemudian silakan teman-teman lanjutkan membuat double crochet sampai di sini. Kemudian ke bawah lagi, di bagian bawah, kemudian putar lagi ya. Nah kita sudah sampai di ujung satunya. Nah, di pojokan sini atau di sudut ini isi dengan 2 DC, kemudian 2 rantai, kemudian 2 DC lagi. Kemudian lanjutkan dengan membuat DC di setiap loop, sama seperti sisi sebelumnya. Nah, silahkan teman-teman lanjutkan. Saya akan skip sampai ketemu di awal kita memulai DC. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai membuat double crochet memutar. Hasilnya seperti ini. Dan sekarang kita akan membuat sambungan atau menyambung bagian badan sehingga nanti kita bisa membentuk untuk lubang
lengannya ya. Untuk lubang lengannya ini lebarnya saya buat sekitar 20 sampai 21 cm. Jadi kita tandai dulu untuk lubang lengannya. Kita ukur dulu mulai dari bahu. Ya, kita beri tanda di sini ya. Sekitar 21 cm. Teman-teman silakan untuk lubang lengannya dibuat sesuai selera. Untuk standarnya itu 20 sampai 22, artinya lingkarnya itu 40 sampai 44. Nah, sekarang kita akan menyambungkan bagian badannya. Jangan lupa teman-teman, kita sambungkan dari bagian dalam. Jadi nanti sambungannya tidak terlihat dari luar ya. Kita akan menyambung dengan cara yang paling mudah, yaitu dengan cara single crochet. Caranya, ambil bagian, ini ada 2 helai ya. Ambil bagian helai terluar. Seperti biasa, kalau teman-teman mengikuti video tutorial saya, pasti sudah hafal untuk cara menyambung. Cara menyambung ini sama tadi dengan bagian bahu. Ya, jadi kita menggunakan single crochet saja. Seperti ini. Sangat mudah. Kemudian ambil bagian helai terluar saja ya. Seperti ini. Ini sama tadi waktu menyambung bagian bahu. Ya, ambil di helai terluar keduanya ya. Seperti ini. Kita buat single crochet sampai pada bagian tanda yang tadi kita beri ya. Lakukan ini di kedua sisi kanan dan kiri. Saya akan skip, silahkan teman-teman lanjutkan. Nah, teman-teman, saya sudah selesai menyambungkan bagian kanan dan kiri. Sekarang kita akan memasang, ya, memberi hiasan pada bagian leher. Jadi saya akan memakai tali. Untuk talinya, ini sangat mudah sekali. Jadi saya hanya menggunakan rantai ya sepanjang kerah blusnya. Jadi teman-teman silahkan buat rantai, diukur untuk panjang blusnya, kemudian buat rumbai. Nah, sebelum kita pasang, kita akan merapikan dulu atau membuat tempat supaya talinya bisa dipasang. Sebelumnya dengan warna yang senada dengan blus, kita akan membuat single crochet terlebih dulu supaya lebih rapi ya. Ini saya memakai benang warna grey. Kita buat single crochet dulu di sepanjang kerah. Setiap satu double crochet isi dengan 2 single crochet. Seperti ini kita buat 1 putaran. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai 1 putaran. Kemudian kita slip stitch. Kemudian buat 3 rantai. Kemudian slip stitch, skip 1 lubang, skip 1 loop ya. Kemudian slip stitch. Seperti ini. Kemudian buat 3 rantai. Lalu skip 1 loop, slip stitch. Buat 3 rantai lagi. Kemudian skip 1 loop, slip stitch. Nah, seperti itu teman-teman.
Jadi polanya untuk tempat talinya nanti 3 rantai, skip 1 loop, slip stitch, dan seterusnya sampai 1 putaran. Nah teman-teman, ini saya sudah sampai di titik awal ya. Kemudian slip stitch, rantai 1, potong benangnya. Kita sudah selesai untuk membuat tempat talinya. Jadi kita bisa mulai untuk memasang talinya ya. Rapikan dulu sisa-sisa benangnya. Ada sedikit tips dari saya bagaimana untuk merapikan sisa benang supaya lebih rapi dan tidak mudah terlepas. Jadi silahkan teman-teman selipkan ujung benang ke dalam rajutan seperti ini dan selipkan secara bolak-balik ya. Jadi bolak-balik lawan arah. Jadi jangan hanya cuma satu arah saja, karena nanti akan mudah terlepas benangnya kalau cuma satu arah. Seperti ini. Selipkan serapi mungkin. Kemudian selipkan lagi berlawanan arah seperti ini. Makanya kalau untuk ujung sisa benang potong agak panjang supaya kita punya panjang untuk diselip-selipkan. Itu bolak-balik. Jadi benang tidak mudah terlepas ya. Potongannya dibuat agak panjang sedikit supaya kita mudah nanti untuk merapikannya. Seperti ini. Nah, ini dijamin nanti tidak mudah terlepas untuk ujung benangnya. Nah, ini salah satu tips dari saya untuk merapikan ujung benangnya. Nah, setelah itu kita bisa pasang ujung talinya ke tempat tadi yang kita buat. Nah, cara pasangnya seperti ini. Selang-seling masukkan. Kita lakukan sampai selesai. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai untuk memasang talinya. Jadinya seperti ini hasilnya ya. Nah kemudian kita bisa menambahkan hiasan rumbai yang ini saya sudah buat dengan memakai warna yang ada di granny square-nya. Jadi sisa-sisa benang tadi yang kita pakai untuk granny square yang ada di bawah, kita pakai juga untuk membuat rumbainya. Kita bisa pasang seperti ini ya. Nah teman-teman, ini hasilnya ya. Sangat mudah tetapi sangat cantik hasilnya. Oke teman-teman, demikian untuk tutorial blus dari saya. Apabila teman-teman menyukai video ini, silahkan subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video tutorial baru dari saya. Dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.